teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda mendengar ini. Ini bagian kedua setelah di video pertama tentang proses kreatif. Saya ingin berbagi pengalaman dengan Anda semuanya. Saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman, dengan adik-adik mahasiswa gitu kan, tentang proses kreatif. Ini adalah bagian kedua, di mana di bagian pertama saya sudah menyampaikan tentang dua modal proses kreatif, yaitu pertama ada fokus, yang kedua ada komitmen. Dua modal ini, proses kreatif apapun, saya bergerak di bidang tulis menulis, maka otomatis proses kreatif menulis, ya kan? Proses kreatif menulis. Ada fokus, ada komitmen. Nah, dua modal itu, dua hal itu yang selalu saya jaga. Ya kan? Nah, kalian yang bergerak di bidang proses kreatif, setiap orang memang punya cara yang berbeda-beda. Tapi karena di sini adalah saya berbagi pengalaman, maka dua hal itu yang selama ini saya lakukan. Dua hal ini yang selama ini saya jaga. Apakah saya sedang menulis esai, apakah cerpen, apakah itu naskah drama, dua hal ini yang saya jaga dalam sampai hari ini, ya kan? 24 jam saya selalu menjaga bagaimana fokus dan bagaimana komitmen. Nah itu. Nah di video kedua kali ini saya ingin menceritakan atau saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana kita menjaga atau bagaimana kita melaksanakan dua modal itu. Saya rasa semua seniman, saya rasa semua penulis punya cara yang beda-beda. Semuanya punya cara yang beda-beda, punya proses kreatif yang beda-beda. Setiap orang punya cara yang beda-beda. Kenapa kok berbeda? Karena proses kreatif itu adalah proses kerja mental. Proses kreatif itu adalah proses kerja batin, proses kerja pikiran, proses kerja perasaan, semua yang ada di dalam. Jadi setiap orang beda-beda, karena setiap orang punya kondisi psikis, punya karakter, punya emosi yang berbeda-beda. Ini bagi saya. Nah, barangkali bagi saya ini ada sedikit manfaatnya, bisa dijadikan satu bahan pelajaran untuk diambil hikmahnya bareng-bareng lah. Tentang fokus dan komitmen. Oke, bagaimana kita menjalankan fokus? Fokus itu adalah kita tetap setia pada tujuan, kita tetap setia pada apa nih yang ingin kita capai. Kita harus menyadari, harus ada kesadaran bahwa oh iya setiap hari, bahwa saya ini ingin menggeluti di dunia tulis menulis. Fokus itu, bagaimana cara menjalankan fokus itu? Bagi saya 24 jam kita dalam satu hari, relakan waktu sekitar 1 atau 2 jam aja maksimal Anda untuk menghadapi laptop, Anda untuk menulis, Anda untuk coret-coret kerangka tulisan atau apapun. Luangkan 2 jam. Di antara 22 jam lain silahkan Anda melakukan aktivitas, silahkan Anda melakukan kegiatan, pekerjaan, dan segala macam. 2 jam. Barangkali nanti kalau Anda sudah tahap lanjut, barangkali tidak sekedar cukup 2 jam, mungkin bisa 3, 4, atau mungkin bahkan bisa 5 jam dalam satu hari. Tapi untuk tahap awal, untuk melatih diri, tolong jangan istilahnya, saya lagi selesai ikut seminar menulis, saya lagi ikut selesai pelatihan penulis, maka saya setiap hari harus sekitar 5 jam atau setengah hari saya berada di laptop menulis. Jangan, itu efeknya kurang bagus. Jangan paksa. Karena apa, bagi saya adalah proses kreatif itu menyenangkan. Itu dulu. Proses kreatif itu menyenangkan. Jangan paksa diri, jangan membebani diri dengan kegiatan yang namanya proses kreatif. Hasilnya akan kurang maksimal. Ya. Fokus. Dalam 24 jam, relakan waktu sekitar 2 jam saja untuk Anda otak-atik persoalan. Anda merenungkan, merenungkan sebuah fenomena yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda dalam rangka untuk Anda mencari view yang bagus untuk seandainya Anda reproduksi itu menjadi sebuah karya. Apakah itu puisi, apakah itu cerpen, apakah itu esai, apakah itu naskah drama. Nah itu relakan waktu 2 jam aja. Ini ya.
bagaimana kita bisa 2 jam itu fokus. Ya, ini untuk teman-teman yang ingin menulis, ingin. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komitmen. Komitmen itu ada hubungannya dengan keajekan. Jadi seringkali orang itu putus asa, seringkali kita itu judul aja kita udah bingung ya kan. Kemudian kita belum menulis, kemudian kita sudah kena penyakit yang namanya malas, kita penyakit yang namanya tertunda karena pekerjaan lain dan segala macam. Jadi komitmen. Artinya apa? Ini masih nyambung dengan yang pertama tadi, modal yang pertama tadi. Fokus 2 jam, relakan waktu untuk berproses kreatif. Nah, setelah fokus itu 2 jam itu tolong dibuat satu komitmen waktu. Jadi komitmen itu ada hubungannya dengan keajekan. Jadi saya 2 jam setiap sebelum saya melakukan aktivitas, saya keluar rumah pagi antara jam 7 sampai jam 9, 2 jam pagi itu saya, nah gitu. Bukan kok untuk kita terjebak pada sebuah rutinitas, enggak. Tapi kita mencoba mengkomitmen, melatih diri untuk komitmen. 2 jam itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Tapi yang jelas dalam 24 jam. Dalam 24 jam harus ada 2 jam fokus, kemudian harus rutin ini setiap hari. Harus ajak. Saya tidak meminta Anda untuk terjebak dalam sebuah rutinitas, enggak. Tapi ini bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa malam. Ajak. Beda antara ajak dan rutin. Seorang pegawai negeri masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore, rutin. Tapi apakah ajak jam segitu? Tapi mereka ajak, mereka rutin, tapi mereka bisa tidak ajak. Ya, ini. Ya, kalau ajak adalah Anda melakukan kegiatan selama 2 jam. 2 jam itu bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa malam. Itu beda rutinitas. Oke lah. Kenapa saya jadi belarang ya kan? Itu persoalan yang lain soal rutinitas. Tapi saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa komitmen itu. Relakan waktu sekitar 2 jam. Bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa malam. Untuk Anda merenungkan kembali, Anda mengartikulasikan kembali, Anda mencari hikmah dari sebuah peristiwa yang Anda baca, yang Anda dengar, yang Anda lihat. Dalam rangka untuk mencari clue ide kreatif. Nah, itu dalam rangka untuk menemukan clue ide kreatif. Kalau masih belum ketemu, jangan paksa. Jangan pernah memaksakan sebuah proses kreatif. Kecuali kalau Anda seorang guru, kalau Anda seorang dosen, seorang apa, Anda meminta karena terkait dengan kegiatan perkuliahan, misalkan pembelajaran, misalkan Anda meminta siswa untuk, nah itu beda lagi urusannya. Jadi ini pemula yang secara mandiri dia belajar proses kreatif, beda kaitannya dengan pembelajaran. Tapi kalau Anda kaitannya sedang mengajarkan sesuatu, tolong basic ini disampaikan. Oke, itu ya. Jadi saya rasa dalam 1 hari Anda harus merelakan waktu untuk berproses kreatif. Fokuslah pada durasi waktu, pada waktu misalkan 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam fokus itu, kemudian komitmen, ajaklah Anda untuk melakukan itu setiap hari. Dengan begitu emosi akan terlatih. Dengan itu secara secara batin, secara mental kita akan terlatih. Kita terasa nggak enak kalau misalkan kita tidak melakukan kegiatan itu dalam setiap hari, begitulah. Ya, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda yang sedang belajar, semoga saya nggak teman-teman yang sudah melakukan ini, barangkali ini bisa menjadi satu sesi kita berbagi pengalaman, teman-teman penulis, teman-teman seniman, teman-teman siapapun yang bergerak di bidang proses kreatif, ini barangkali kita bisa jadi ajang sharing. Teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, atau teman-teman siapapun yang sedang lagi belajar giat-giatnya, ini bisa jadi satu hal yang mungkin bisa diambil sedikit manfaatnya dari pengalaman apa yang saya sampaikan dan apa yang telah saya lakukan. Oke, saya rasa cukup itu saja video saya. Kucing saya di belakang sudah ngantuk. Sudah ngantuk dia dengar gitu ya. Biasanya kalau kucing aja kalau dengar pelajaran ngantuk loh.
Saya nggak melanjutkan itu. Oke, gitu aja. Sampai ketemu pada video berikutnya dan semoga Anda tetap kreatif dan menghasilkan karya setiap hari apapun karya itu. Dan pesan saya adalah jangan pernah menganggap jelek sebuah karya karena itu adalah melalui sebuah proses batin, proses mental yang lumayan panjang. Nah, tidak ada karya yang jelek karena semua karya adalah bagus karena itu dikerjakan dengan kedalaman hati. Itu. Sampai ketemu, semoga ada sedikit manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.